nampak sayanya atau Kristusnya. Pengucapan syukur itu mengajarkan kita untuk selalu bersembunyi di dalam Kristus. Amin. Dan karena segala sesuatu dapat membawa lebih mengenal Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Mengenali Tuhan. Oh, Tuhan tuh mau saya seperti ini toh. Oh, Tuhan tuh ingin mengeluarkan potensi saya dalam banyak hal. Dan itu merupakan bagian-bagian penting dari hidup ini. Pengenalannya akan mengajarkan kepada kita cara-cara yang luar biasa yang kadang-kadang tidak kita pikirkan. Iya kan? Next. Beberapa tokoh Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana dia harus bersyukur dalam hidup ini. Daud, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Kalau kita tahu perjalanan hidup Daud, apakah lancar-lancar saja? Tidak, naik turun. Roller coaster, naik turun. Tapi dalam segala hal. Saya tuh paling senang cerita Daud. Kenapa? Daud itu bisa mengemukakan emosinya, tapi dia tidak anggap emosinya ini sebagai yang harus dipertahankan. Gitu. Aku menderita Tuhan, gitu. Tapi buatlah jalan dalam hidupku. Jadi dia cerita, loh, tidak ada yang salah dengan kita berkata, Tuhan capek aku. Ya tidak apa-apa. Tapi jangan terus, aku capek terus. Enggak. Tuhan aku capek, aku tahu kekuatan-Mu akan melimpah dalam hidupku untuk menghadapi masalah. Amin. Gitu. Nah, sedikit ada ya. Kadang-kadang itu orang menganggap gini, kalau aku menceritakan emosiku itu nanti aku tidak mengucap syukur. Enggak. Ya enggak apa-apa. Gitu. Tapi waktu kita mengutarakan emosi kita, sertakan juga firman Tuhan. Bahwa itu jalan yang harus kita tempuh. Tidak ada masalah. Saya keluarkan emosimu dengan Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai emosi saja. Kita akan menghabiskan energi besar. Keluarkan emosi kita, tapi kembalikan kepada firman yang harus kita jalani. Maka dia yang besar dalam hidup kita ini akan memimpin kita dalam banyak hal. Amin. Daud, sudah baca kitab Daud, senang sekali. Daud berdosa, iya kan? Gitu. Daud salah. Tapi begitu ditegur, bertobat ya. Gitu. Iya kan? Gitu. Daniel, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah di mana orang tidak boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Ancaman datang dalam hidupnya. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Kata memuji Allah itu sama dengan kata mengucap syukur. Ya dia tahu, ya ada ancaman ini, jangan ditiadakan. Ada ancaman. Tapi aku memilih untuk tetap datang kepada Tuhan. Meminta dia bekerja atas hidupku. Seperti yang biasa dia lakukan. Yesus, sesudah ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Hati yang berbelas kasihan dari Yesus dan melihat kenyataan yang dia tidak bisa penuhi. Dia ambil tindakan mencoba mengucap syukur. Jangan berpikir gini, wah saya ingin memberkati, tapi saya tidak punya Tuhan. Saudara, dengan apa yang ada itu berkata orang lain. Sudah. Ya kan? Tidak usah nunggu Tuhan memberkati terlalu banyak sampai kita memberkati orang. Enggak. Dengan apa yang ada, lakukan sesuatu. Mengucap syukur, saya punya seperti ini Tuhan, saya akan lakukan. Sederhana ya. Paulus,
Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Mengucap syukur adalah bagian juga dari kepedulian kita kepada orang lain. Kalau kita ini, artinya gini, kalau kita jalan, menemukan orang susah, menemukan orang sakit, wes jangan tanya dulu kenapa kamu sakit, gitu. Siapa yang membuat kamu sakit? Kenapa? Kamu salahmu jangan, orang sakit ya kau batono, dah gitu aja toh. Gitu. Terima kasih Tuhan, kau telah menemukan orang ini dalam hidupku. Saya akan melakukan sesuatu. Saya tidak punya apa-apa, ya apa yang punya aja. Tidak punya uang, tidak punya makanan, punya doa kan? Doakan. Ya kan? Arahkan. Pasti ada tindakan-tindakan yang pasti dari hidup ini. Bagian yang terakhir. Memang sangat mudah untuk mengucap syukur untuk hal yang jelas bermanfaat. Namun, untuk mengucap syukur akan cobaan dan kesengsaraan membutuhkan iman dan ketaatan. Tapi dalam segala hal itu, mengucap syukurlah. Tuhan tuh enggak nuntut kita, Tuhan tuh enggak nuntut kita aneh-aneh gitu loh maksud saya. Udah jalani aja hidup ini. Belajar mengucap syukur. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Gitu. Enggak bisa, ya datanglah pada Tuhan. Gitu. Nanti Tuhan akan berikan hikmat. Tuhan akan nyatakan sesuatu, Tuhan akan nyatakan sesuatu, Tuhan akan nyatakan sesuatu. Dan disitulah kita akan lihat, iya, saya sadar kalau saya ditempatkan di satu titik, itu berarti hidup saya bermanfaat dalam titik itu, dalam kondisi itu. Amin. Next, ini beberapa hal yang kita belajar, mencoba mengkontemplasikan dalam hidup kita. Apa kita ini sudah terbiasa mengubah kondisi menggerutu? Sebentar, saya keliru. Apakah sudah mengucap syukur kepada Tuhan bila kita memulai setiap pagi dengan pada hari baru kita? Paling tidak begitu buka mata itu, terima kasih Tuhan. Ya, maaf ya, tidak usah terlalu ritual gitu loh. Doa dulu, penyembahan dulu. Seperti ya kalau saya pagi selalu berkata Haniel, morning gitu. Gimana gitu. Udah datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari yang baru. Iya kan? Nah, setelah itu silakan lakukan aktivitas yang lain. Itu menjadi satu kebiasaan. Setelah kita mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan dalam hidup ini. Saya sakit, ya sudah mengucap syukur. Bahwa dalam sakit pun saya masih diberi kekuatan. Gitu. Maka kekuatannya itu yang menjadi sentral kita, bukan sakitnya. Gitu. Kalau menggerutu sakitnya, sudahkah kita mengucap syukur kepada atas otoritas yang ada dalam hidup ini? Orang tua, wajikan, gitu ya. Pemerintah yang ada, hamba Tuhan, gembala sidang. Sudahkah kita mengucap syukur dengan semuanya ini? Gitu. Sudahkah kita mengucap syukur atas hal-hal yang biasanya dianggap remeh? Gitu. Bisa makan, gitu. Bisa jalan, bisa bernafas. Gitu. Sudahkah kita mengucap syukur atas pencobaan dan penderitaan yang terjadi? Termasuk pencobaan dan penderitaan. Artinya, ya kan segala hal ya, gitu. Segala hal ya. Sudahkah kita terbiasa mengubah kondisi menggerutu menjadi mengucap syukur? Nah, ini akan mempengaruhi, kembali lagi ya, kalau konsepnya mengucap syukur itu kita sadar bahwa itu datang dari kesadaran kita yang tulus, akhirnya menjadi kebiasaan toh dalam hidup ini. Iya kan? Dengan sendirinya. Enggak sih, Tuhan itu baik gitu loh. Ya, lama-lama kita enggak pernah menggerutu lagi. Apakah kita sudah terbiasa berdoa untuk orang yang ada di sekitar hidup ini? Kenapa? Ya kita bersyukur atas semua orang yang ada di sekitar kita ini. Menjak Noe, ya sudah bersyukur loh. Gitu loh. Karena dengan orang itu kamu dekat sama Tuhan. Ya. Sudahkah kita belajar mengucap sudah terbiasa mengucapkan terima kasih kepada orang dengan cepat? Terima kasih. Itu bagian dari mengucapkan syukur. Karena sekali lagi, keberadaan kita di satu tempat itu karena Tuhan. Amin.
Gitu. Ya kita tidak punya apa-apa, kita tidak mampu apa-apa. Tapi dia akan memberikan kemampuan. Sehingga dimanapun kita ada, kita jadi berkat. Apakah kita sudah terbiasa mengucap syukur kepada Tuhan dengan berterima kasih kepada orang lain dengan kreatif? Yang saya sebut kreatif itu tidak monoton. Gitu. Ada cara yang luar biasa. Gitu. Kejutan-kejutan yang mungkin dilakukan. Tidak biasa-biasa saja. Gitu. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi, pagi-pagi Haniel kita cium, gitu. Terus kita kasih hadiah yang dia tidak pernah pikirkan. Gitu. Kadang-kadang pagi-pagi dia datang kepada saya, dia ngomong, terima kasih ya Papi. Gitu. Ada banyak cara. Ngasih bunga, suami-suami pernah ngasih bunga ke istri-istrinya, gitu loh. Loh ya enggak apa-apa toh sekali saja. Itu cara-cara yang kreatif. Bahwa kasih itu enggak monoton. Iya kan? Tapi kasih itu menimbulkan inspirasi. Saya enggak pernah Pak ngasih bunga. Saya selalu ngasih bunga bank, puji Tuhan. Ya pasti luar biasa ya, wah istri-istri senang gitu loh. Semangat untuk belanja lagi. Gitu. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan, termasuk kepada Tuhan. Hari ini saya ingin memberi bantuan kepada orang yang miskin. Tuhan, ini sebagai rasa syukur saya. Hari ini uang yang harus saya pakai untuk jajan, saya pakai untuk memberkati orang lain. Saya seharusnya beli bakmi, untuk saya kasihkan orang lain. Akan menjadi bagian-bagian yang penting dari kreativitas mengucap syukur itu sendiri. Maka kita akan jadi orang yang berbahagia. Amin. Gitu. Tidak ada tanggungan, tidak ada beban. Gitu. Karena kita sadari hidup ini karena Dia yang hidup dalam hidup kita. Amin. Mari kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau bawa kami dalam semua bagian-bagian dari perjalanan hidup ini, kami tahu Engkau sedang menuntun kami. Kuasa kasih-Mu yang besar itulah kekuatan kami untuk melangkah. Kami sadar siapa diri kami. Tidak layak, tidak mampu. Hanya karena Tuhanlah kami bisa melakukannya. Tanamkan dalam hidup kami bahwa mengucap syukur bukan sekedar kebiasaan. Tapi tanamkan dalam hidup kami, mengucap syukur adalah mengubah pikiran kami. Kalau secara alamiah kami seharusnya menggerutu, kalau secara alamiah kami seharusnya ngomel. Tapi kami diubahkan pikiran kami. Sehingga kami bisa belajar mengucap syukur. Karena kami tahu bahwa ini semua karena Tuhan, dan Tuhan yang memimpin, dan Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Sekali lagi kami akui, apa yang ada dalam hidup ini dari tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mengakui, bahwa apa yang ada dalam hidup ini, biarlah untuk-Mu Tuhan. Sehingga gambaran-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam setiap tindakan dan perilaku kami. Dan itulah yang membuat kami ditenggelamkan dalam pengenalan akan Allah yang bertambah-tambah. Sehingga apapun beratnya hidup ini, harus kami jalani. Karena dalam hidup ini, kami akan semakin terikat kuat untuk mengenali Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan inilah yang membawa kami akan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan inilah yang membuat kami punya hikmat untuk mengatasi segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah besar, Allah dahsyat, yang menyatakan segala sesuatunya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita lakukan sesuatu Bapak Ibu saudara sekalian. Terserah Engkau mau mengangkat kedua tangan-Mu, Engkau mau berdiri, Engkau mau bersujud. Tapi katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan.
Aku bersyukur untuk hidup ini. Di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah pandemi. Kalau aku ada seperti hari ini, kalau aku sehat, aku bisa mengucap syukur. Itu satu pilihan yang terbaik yang kau tetapkan dalam hidupku Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan. Katakan biarlah semua orang yang ada di sini mulai berkata-kata kepada Tuhan ya, mulai memuji Tuhan ya, mulai mengucap syukur dengan apa yang dia buat atas apapun, termasuk hal-hal remeh, atas suamiku, atas istriku, atas anak-anakku, atas keluargaku, aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Joni. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami diajar Tuhan oleh firman-Mu pagi hari ini. Dalam menghadapi pandemi ini, dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup kami, dalam keluarga kami, terhadap semua yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami belajar mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami memandang Engkau Tuhan, kami berharap kepadamu dan percaya kepadamu, bahwa datang pertolongan daripadamu Tuhan. Engkau yang akan mengulurkan tanganmu untuk menolong kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu dalam segala sesuatu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Robert ya, untuk firman-Nya yang sangat menguatkan. Memang firman Tuhan beberapa minggu ini mengajar kita semuanya untuk mengucap syukur. Ya, supaya kita sungguh-sungguh dalam menghadapi setiap masalah yang saat ini terjadi, pandemi ini. Ucapan syukur itu adalah hal yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Ya, supaya kita tidak terus mengomel ya. Masalah apapun, kesulitan apapun, jangan terus kita mengomel kepada Tuhan. Tapi kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Oh ya, ya. Terima kasih Pak Robert. Ya, atas pelayanannya. Pak Robert ada pelayanan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pagi hari ini tetap semangat, ya, saudara. Tetap semangat menghadapi hidup ini. Saudara percaya bahwa Tuhan pasti membuka jalan. Amin. Kesulitan apapun Tuhan buka jalan. Ya, mungkin ke depan, ke belakang, kiri kanan semua buntu. Tuhan, jalanku buntu. Tapi percaya dari atas Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Ada jalan dari atas untuk Tuhan menurunkan berkat-Nya. Amin. Ayo kita belajar terus berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, terhadap semua masalah yang terjadi di bumi ini Tuhan, kami sedang menghadapi apapun di dalam hidup kami belajar untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Bapak, kami sungguh kami tahu Engkau sangat baik, karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam, tetapi Engkau membuka jalan dari atas Tuhan.
Semua jalan buntu dalam hidup kami, tetapi ada jalan dari atas untuk Engkau menurunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pak Robert Tuhan, yang pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, menguatkan kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu terus dalam pelayanannya. Kau pakai dia buat sidang jemaatnya, buat anak-anak-Mu yang lain Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Bapa, pagi hari ini kami berdoa buat saudara kami yang tidak hadir ibadah pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang sakit. Mungkin ada mereka yang menghadapi masalah Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Engkau jamah yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Elianora Tuhan. Kami bersyukur kalau dia tidak jadi operasi Tuhan. Tetapi Tuhan yang menyambungkan tulang yang patah. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Tuhan yang menyambungkan secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalami kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih sehingga dia dapat segera beribadah kembali kepada-Mu karena Tuhan sembuhkan secara sempurna. Tuhan jamah Henry juga Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau jamah semua syaraf-syarafnya Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan syaraf-syarafnya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang mustahil bagi kami manusia tidak mustahil bagi Engkau. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, sembuhkan dia sempurna sehingga dia bisa bekerja kembali Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang lain yang sedang sakit, Engkau menjamah mereka. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, baik yang pagi hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Engkau sungguh sangat setia Tuhan. Engkau berkati anak cucu kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hikmat kepintaran kepada anak cucu kami. Mereka menjadi anak yang terpandai. Mereka Kau berikan hikmat seperti Tuhan memberi hikmat kepada Salomo. Mereka sungguh-sungguh akan menjadi berkat. Pada waktu mereka yang sekolah jadi berkat di sekolahnya. Karena kepandaian yang Tuhan berikan. Yang bekerja Tuhan berikan hikmat. Mengatasi semua masalah dalam pekerjaan Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Dengan pimpinan-Mu kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau sangat baik. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Syukur bagimu.
Silakan duduk dulu saudara. Saya kok melihat wajah baru ya. Ya, kasih salam, selamat datang